Perjalanan 100 tahun atau satu abad Nahdlatul Ulama menjadi satu momentum bagi organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau tanggal 31 Januari 1926 untuk lebih meningkatkan kontribusinya hingga pada ruang lingkup internasional dengan mengambil peran penting dalam mengatasi konflik global pada saat ini yang telah memicu timbulnya krisis pangan, krisis ekonomi, serta krisis energi. Disampaikan Dr. Andes Kiai Haji Arif Wadi MM bahwasanya dirinya sangat mendukung Nahdlatul Ulama menjadi bagian penting dalam membangun peradaban dunia untuk terciptanya kedamaian dan keselamatan dunia. Intelektual Islam yang mempunyai segudang pengalaman organisasi di Nahdlatul Ulama serta cakap dalam keilmuan agama, Kiai Haji Arif Wadi juga memiliki pengalaman maupun wawasan yang luas pada bidang politik, sosial, serta budaya, menuturkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disiarkan serta diamalkan dengan tetap menghargai budaya masyarakat sehingga terbentuknya sikap toleransi yang utuh lebih bisa diterima dan dikembangkan menjadi bagian konstruksi peradaban dunia. Dengan NU sudah umur satu abad ini sudah cukup dewasa di NU, dan NU sudah harus selesai dengan urusan-urusan internalnya, rutinitas-rutinitas yang ada di dalamnya, misalnya masalah kaderisasi, masalah ideologi di dalam NU sendiri sudah selesai. Dan sudah waktunya NU untuk lebih memperluas perannya, tidak hanya di dalam negeri tapi untuk peradaban dunia, untuk keselamatan dunia, dan untuk keselamatan dunia, bahkan untuk keselamatan dunia. Karena bagaimanapun juga sebenarnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia ini membawa kedamaian. Jadi bagi luar negeri, negara-negara luar negeri yang ke Indonesia ini banyak berharap kepada Indonesia akan bisa membawa suasana damai untuk peradaban dunia, sehingga kesannya tidak hanya perang aja dunia ini. Jadi bagaimana bisa hidup berdampingan secara damai antar negara. Bagaimanapun juga Islam Indonesia ini mayoritas, dan konsepsi-konsepsi Islam Nusantara itu lebih bisa diterima oleh luar negeri. Jadi peluang Nahdlatul Ulama untuk bisa menjadi yang terdepan dalam propaganda Islam damai, Islam rahmatan lil alamin ini sangat terbuka luas bagi Nahdlatul Ulama. Seiring bergesernya zaman dibarengi revolusi digitalisasi termasuk teknologi informasi, Kiai Haji Arif Wadi menyampaikan pendapatnya bahwasanya Nahdlatul Ulama harus bisa mengambil semua kemanfaatan. Namun di sisi lain, Nahdlatul Ulama juga harus mampu meminimalisir timbulnya ancaman yang membahayakan. Diakuinya banyak yang terjebak dengan informasi meskipun tidak sesuai dengan fakta yang ada, dan kondisi tersebut terjadi menurutnya karena masih rendahnya literasi terhadap informasi digital. Pada era teknologi sekarang ini, teknologi informasi yang begitu canggih, hampir segala apa aja yang bisa dilakukan dengan teknologi ini. Maka bagi Jamiah Nahdlatul Ulama harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi ini sebaik-baiknya untuk kepentingan umat manusia, untuk kemasyarakatan dunia dan sebagainya. Di samping itu juga harus tetap waspada dan bahkan menaruh perhatian yang besar terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh
kemajuan teknologi itu sendiri. Misalnya apa? Dampak kepada para pelajar kita, karena dunia global seperti yang kita lihat ya, anak-anak ini masih TK, SD, SMP itu sudah setiap hari itu bermain gadget dan sebagainya, YouTube dan sebagainya, ini dimana di situ informasi sangat terbuka, sehingga untuk filter informasi yang ada di dunia global ini harus dilakukan dan ketat oleh para orang tua utamanya. Dan NO ini juga harus menurut saya harus menaruh perhatian yang besar soal ini, karena kalau kita biarkan dampaknya begitu besar, sangat cepat dan sebagainya, bisa-bisa 5-10 tahun yang akan datang ini generasi kita ini tidak seperti yang bisa kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kecanggihan teknologi di bidang informasi ini juga telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam, sehingga misalnya saja di dunia mencetak kitab dan sebagainya, ini banyak sekali kitab-kitab itu yang sudah diedit, dirubah redaksinya dan sebagainya. Bahkan Al-Quran juga sebagian dipalsukan dan sebagainya. Ini makanya Jamiah Nahdlatul Ulama ini juga harus sekali lagi menaruh perhatian yang besar soal itu, dengan cara apa? Kita harus mempersiapkan kader-kader kita yang bisa masuk ke hal-hal demikian. Misalnya melalui arsenah pentas Al-Quran itu karena sering kita lihat bahwa ada beberapa salah cetak, entah itu disengaja atau tidak, ada Al-Quran yang salah cetak atau disengaja atau tidak kita nggak tahu. Dan ada seperti itu. Nah itu kalau nggak ada yang bisa menangani sudah berbahaya. Bisa-bisa generasi yang akan datang sudah Qurannya itu sudah berubah, meskipun Allah menjaminnya bahwa setiap perubahan pasti akan bisa diketahui ya. Upaya-upaya untuk merubah Al-Quran bisa diatasi, Allah sendiri menjamin. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya, Jamiah Nahdlatul Ulama ini juga harus menaruh perhatian yang besar terhadap kemajuan dunia teknologi ini, dengan di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah ini harus mendekatkan diri. Dunia pesantren tidak boleh tertutup dengan informasi masalah kemajuan informasi, dan kita gunakan teknologi informasi itu untuk proses pembelajaran dan sebagainya. Karena masih ada beberapa pesantren yang tradisional, yang konvensional, tidak mau menerima kemajuan teknologi. Nah, akhirnya ya tertinggal. Bisa-bisa niat baiknya pesantren itu tergerus oleh kemajuan zaman. Ditanya kepercayaannya terhadap warga Nahdliyin dalam mewujudkan cita-cita Hadarus Syekh Yai Haji Hashim Asy'ari, di mana bangsa Indonesia bisa mandiri terbebas dari intervensi bangsa asing, serta bisa membangun negara yang adil dan beradab. Kiai Haji Arif Wadi menyatakan optimismenya dengan memberikan argumentasi bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan melimpah, sarana prasarana yang tidak sedikit, serta jaringan organisasi yang ada di seluruh belahan dunia. Nahdliyin ini harus optimis, karena kita punya sumber daya manusia yang berlimpah, kemudian sarana prasarana juga
juga sangat banyak, sangat luas, sangat canggih. Hubungan jaringan kita ke beberapa negara lain juga ada dan sebagainya. Jadi tinggal goodwill daripada para pemegang kekuasaan lah di NU ini untuk bisa mendistribusikan kader-kadernya untuk dipersiapkan untuk memimpin NU ke depan agar visi misi atau keinginan yang menjadi yang melatar belakang, yang mendasari didirikannya NU oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari ini bisa tercapai. Dari Blitar, Anis melaporkan.